Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya, Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kegiatan vaksinasi berlangsung di desa-desa, termasuk diantaranya di Puskesmas Loduri yang menjadi fasilitas kesehatan warga 3 desa, Loduri Ilir, Loduri Ulu, dan Desa Bakungan, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut informasinya. Pandemi COVID-19 sudah mulai mereda setelah pemerintah mendistribusikan vaksin antivirus corona sampai ke pelosok desa. Di Puskesmas Loduri sudah 1.154 warga yang divaksin, tapi jumlah tersebut masih jauh dari total yang siap divaksin sebanyak 22.000 orang. Kondisi tersebut menggerakkan 2 anggota DPRD Kutai Kartanegara dari fraksi PKB untuk melihat secara langsung Puskesmas Loduri. Karena Puskesmas itu adalah rujukan warga dari 3 desa setempat, yakni Desa Loduri Ilir, Loduri Ulu, dan Desa Bakungan. Dalam acara Loka Karya Mini lintas sektor bidang kesehatan, wilayah kerja Puskesmas Loduri akhirnya diketahui kalau masih ada kekurangan di sana-sini untuk pelayanan masyarakat. Fasilitas yang kurang memadai ketika warga menerima vaksin menjadi perhatian 2 legislator, yakni Siswo Cahyono, yang juga Wakil Ketua DPRD Kukar dan Hamdiah. Anggota DPRD Kukar dari daerah pemilihan 4 yang konstituennya berada di wilayah itu. Di agenda pertemuan kita hari ini terkait persoalan sarana prasarana untuk vaksinasi COVID-19. Nah, seperti kita lihat di sini adalah tenda yang ada ini adalah pinjem sebenarnya. Tapi namanya pinjem ada batas maksimal orang mau minjami itu. Nah, kita bayangkan kalau seandainya misalnya tenda ini nggak ada, orang mau suntik vaksin, ya itu repot, pasti kepanasan. Nah, jadi orang mau suntik vaksin, itu kan ada SOP-nya, mereka ada standarnya. Ketika misalnya mereka kena panas, mereka kelelahan, mereka capek, ya tensinya bisa naik, bisa turun, akhirnya nggak jadi vaksin. Nah, ini kan jadi problem gitu. Nah, problemnya lagi, Puskesmas tidak punya anggaran untuk menganggarkan ini. Nah, masalahnya anggaran ini sudah diketok, ya ini urgent dan vaksinasi nggak bisa stop karena ini harus terus berjalan. Nah, hari ini kita mencarikan solusi bagaimana yang terbaik. Masalah tenda jadi perhatian karena selama ini tenda yang ada untuk pelayanan warga di Puskesmas itu dari meminjam. Padahal pemakaian fasilitas untuk berteduh warga yang mau berobat dan vaksin itu masih cukup lama. Diperkirakan kegiatan vaksinasi berlangsung hingga akhir 2021 mendatang. Sektoral bidang kesehatan, khususnya di wilayah kerja Puskesmas Loduri, tadi ada beberapa pembahasan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan Puskesmas yang sifatnya infrastruktur yang urgent pada saat ini dalam rangka untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Jadi kebutuhan yang urgent adalah pertama, kami tidak memiliki sarana prasarana seperti tenda, dan itu sangat kami butuhkan agar masyarakat merasa aman, nyaman terhadap sengatan terik matahari. Itu yang pertama. Yang kedua yang kami keluhkan adalah akses jalan dari jalan utama menuju ke Puskesmas ini masih berbentuk tanah. Pihak perusahaan PT Anugrah Bara Kaltim yang hadir dalam kegiatan di Puskesmas itu tidak keberatan dilibatkan dalam hal pengadaan tenda tersebut. Namun permintaan dari Puskesmas perlu disampaikan dalam bentuk surat proposal agar menjadi bahan manajemen perusahaan mengambil keputusan. Selama beberapa tahun ini kita memang sudah berkontribusi untuk Puskesmas ini. Jadi untuk berkaitan dengan kasus ini makanya kami minta mungkin ada semacam pengajuan, semacam proposal lah. Jadi nanti kita bisa mengajukan ke pimpinan manajemen kemungkinan apa yang bisa kita kontribusikan berkaitan dengan kegiatan penanganan COVID-19 ini. Tadi ada beberapa yang dimintakan seperti penyediaan tenda sama nanti pengerasan jalan berupa paving. Nah, itu nanti biar masuk dulu ke perusahaan dan mungkin setelah ada pembahasan dengan pihak manajemen, nanti kemungkinan apa yang bisa kita bantukan untuk kegiatan COVID-19 ini. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Anaknya itu tetap aja pakai
Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Belum ada tindakan nyata aparat berwenang kepolisian dan pemerintah terhadap penambangan batu bara secara ilegal di Kalimantan Timur. Semakin meresahkan beberapa anggota legislatif di Karangpaci, Samarinda. Salah satunya M. Udin dari Komisi 1 DPRD Kaltim. Berikut informasinya. Bukan rahasia umum lagi pertambangan batu bara secara ilegal sedang marak di Kalimantan Timur. Aktivitasnya sudah mulai meresahkan, terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kota Samarinda, hingga Kabupaten Berau. Anggota DPRD Kaltim dari Komisi 1 M. Udin melihat fenomena pertambangan liar sudah saatnya dihentikan. Sebagai wakil rakyat, mereka merasa tidak boleh berdiam diri menyaksikan sumber daya alam dieksploitasi secara liar. Harus ada langkah-langkah hukum maupun politik untuk menghentikannya. Dari Komisi 1, M. Udin mengaku siap jika harus menyiapkan aturan daerah tentang eksploitasi sumber daya alam. Dan yang kami miriskan dari Komisi 1 ini, belum adanya langkah-langkah konkret dari penegak hukum berkaitan dengan tambang-tambang ilegal. Jadi saya memastikan bahwa saat ini banyaknya tambang ilegal itu adalah, kalau kita mau lihat, di Jalan Poros Samarinda Bontang saja, itu banyak sekali Pak, untuk tambang-tambang ilegal. Ataupun tambang-tambang ilegal yang menggunakan jalur-jalur jalan negara. Ini yang perlu kita tindak lanjut, karena menurut saya dengan adanya kegiatan tambang ilegal ini, pertama yang paling kita dirusak adalah berkaitan dengan lingkungan. Menurut saya jangankan tambang ilegal, tambang legal pun belum tentu itu melaksanakan kegiatan reklamasi setelah penambangan yang sebenarnya, apalagi berkaitan dengan tambang ilegal yang ketika setelah nambang ditinggal. Ini juga penambangan ilegal yang marak di Kaltim dikenal dengan istilah penambangan koridor. Konon, asal katanya adalah koridor, yaitu lokasi penambangan di luar areal resmi perusahaan tambang, namun berdekatan. Namun ada juga yang mengatakan penambangan koridor berasal dari kata koordinasi, di mana penggalian batu bara hingga pengangkutan dan penjualan dilakukan dengan prinsip koordinasi dengan berbagai pihak aparat maupun instansi yang terlibat. Apapun itu namanya, faktanya penambangan koridor membuat aktivitas penambangan ilegal sangat marak. Bahkan terlihat di sepanjang Jalan Samarinda Bontang, Tenggarong Seberang hingga Sebulu Modern, dan juga di Samboja, Kutai Kartanegara. Tetapi saya berharapnya Komisi 3 kita bisa sinkron, Komisi 3 dan Komisi 1 DPR Provinsi bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, didampingi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan SDM. Saya berharap kita membentuk suatu tim ataupun pansus dan sebagainya untuk kita menindak tegas berkaitan dengan tambang-tambang ilegal yang menjamur. Memang saat ini tidak bisa kita pungkiri, kita berjalan ke daerah Tenggarong saja itu tambang ilegalnya banyak sekali. Kita jalan ke arah Samarinda Bontang itu tambang ilegalnya banyak sekali. Dan terang-terangan jalan untuk mereka hauling itu adalah menggunakan jalan negara. Ini yang kami soroti adalah berkaitan dengan dampak jalan tersebut. Yang kedua dengan resiko bahwa ya jangan sampai ada kegiatan hauling di tempatnya kita terjadi laka lantas dan sebagainya. Ini yang sama-sama perlu kita. Diperkirakan setiap hari mengalir puluhan ponton batu bara hasil penggalian secara liar dari Kaltim. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan.
Koperasi Unit Desa Melan Subur di Sangatta, Kutai Timur dilanda masalah. Puluhan anggotanya mengadu ke DPRD Kaltim karena merasa dirugikan setelah sertifikat tanah mereka tergadaikan secara kolektif di bank. Pertemuan di DPRD Kaltim, para anggota KUD Melan Subur didampingi pengacara Julius. Mereka diterima Ketua Komisi 1 DPRD Kaltim Jahidin. Didampingi juga perwakilan dari Dinas Koperasi Kutai Timur. Versi pejabat Dinas Koperasi, masalah itu muncul lantaran adanya dualisme kepengurusan koperasi. Pihak Dinas Koperasi juga sudah berupaya mengundang dua belah pihak untuk menyelesaikan masalah internal tersebut, namun belum ada penyelesaian. Dualisme kepemimpinan terjadi lantaran pengurus lama sejak koperasi berdiri tahun 2007 tidak pernah menggelar RAT atau rapat anggota tahunan. Padahal koperasi sudah berbisnis dengan berbagai pihak dan memberikan keuntungan. Tahun 2019, RAT koperasi baru bisa dilaksanakan, sekaligus juga mengganti kepengurusan koperasi yang lama. Miko kemudian dipercaya menjadi Ketua KUD Melan Subur yang baru. Dia dipilih secara bulat oleh 71 anggota KUD yang hadir dalam RAT tersebut. Bahwa anggota atau pengurus koperasi yang lama itu tidak menjalankan fungsinya sebagai koperasi sebagaimana badan hukum yang tujuannya adalah memberikan kesejahteraan kepada anggotanya. Nah, mulai dari akuntabilitas proses keuangan, kemudian fungsi-fungsi organisasi dalam koperasi itu sendiri, rapat anggota tahunan dan sebagainya, akuntabilitas masalah keuangan itu tidak sampai kepada anggota. Jadi koperasi ini menurut anggota koperasi itu tidak memberikan kesejahteraan dan tidak menjalankan fungsinya sebagai koperasi. Maka pada tahun 2019 dibuatlah rapat anggota tahunan inisiatif dari beberapa orang stakeholder atau yang dituakan atau bisa dikatakan koordinator dari anggota koperasi untuk melakukan rapat anggota tahunan. Karena dari tahun 2007 sampai tahun 2019 itu tidak pernah dilakukan yang namanya rapat anggota tahunan. Nah, jadi terpilihnya pengurus baru KUD Melan Subur ternyata tidak menyurutkan konflik internal. Sebab pengurus koperasi yang lama masih bertindak mengatasnamakan koperasi dalam urusan bisnis dengan para pihak. Koperasi menjalin kerjasama dengan bank dan mendapat pinjaman 7 miliar dengan anggunan sertifikat tanah para anggota. Beberapa hal yang saya sampaikan dari rapat tadi, karena pengurus lama ini sangat merugikan kami, hak-hak kami sebagai anggota. Yang jelas, sertifikat kami sebagai anggota mereka agunkan ke bank tanpa pengetahuan kami, tanpa ada rapat anggota. Itu yang sangat merugikan kami sebagai anggota. Dan apapun yang kebijakan mereka yang mereka lakukan yang menyangkut pada hak kami sebagai anggota tidak mereka hargai gitu. Oh, kalau untuk profit Pak? Oh, itu kita pernah tahun 2017 sampai 2019 itu kita pernah tidak menerima SHU. Menanggapi konflik internal itu, Ketua Komisi 1 Jahidin berjanji akan memfasilitasi penyelesaian masalahnya. Mereka sudah mengundang pengurus lama agar bersama-sama ke Gedung Wakil Rakyat di Karangpaci, Samarinda. Hanya saja tidak datang. Jahidin mengaku akan mengundang lagi pengurus lama dan juga pihak bank serta pihak kepolisian untuk mencermati apakah ada unsur pidana dalam kasus tersebut. Tidak hadir dari BNI. Kan tadinya ini pinjaman di Sangatta di Kutai Timur Bank Mandiri. Kemudian pinjaman tahap kedua dialihkan ke BNI. Nah, kita ini perlu mendengarkan penjelasan dari BNI sebagai pemberi pinjaman yang kedua. Apakah dalam hal ini pengurus lama juga diundang, Betul? Kita undang tapi dia tidak hadir. Maka ini kita pikirkan bersama. Maka nanti saya berusaha mengundang kasat serse-nya. Kalau memang ada penyimpangannya dia bisa menyidik langsung. Oh gitu. Karena ini ada hak anggota yang digelapkan dari sejumlah anggota ini belum pernah ada yang menikmati hasil daripada koperasi ini. Sementara mereka punya jaminan sertifikatnya dijaminkan di bank. Pemanggilan selanjutnya kapan ini Ketua? Kita agendakan sesuai dengan agenda rapat BAMS. Dalam waktu dekat ya? Ada agenda kegiatan DPR, kita sesuaikan. Oh, tapi dalam waktu dekat gitu Ketua? Ya, kita usahakan supaya tidak tertunda-tunda kan. Oh. Sayangnya belum ada penjelasan dari pengurus koperasi yang lama. DPRD Kaltim juga menunggu penjelasan dari Ketua KUD Melan Subur yang lama, Suparmin. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan.
Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Asosiasi Cangkang Sawit Indonesia mendorong pemerintah memaksimalkan salah satu potensi Kaltim, yaitu cangkang kelapa sawit, karena usaha komoditi ini menyentuh perekonomian masyarakat secara langsung. Banyak yang belum tahu apa itu cangkang, bahkan tidak sedikit petani menganggap itu adalah limbah dari pengolahan industri kelapa sawit. Cangkang sebenarnya tidak ada ubahnya seperti tempurung kelapa. Di dalam buah kelapa sawit, dia berada antara sabuk kulit dengan daging sawit. Dan yang istimewa, daya bakarnya tinggi hingga 4.250 kalori. Itulah sebabnya cangkang dikejar oleh negara-negara seperti Jepang untuk kebutuhan industrinya. Salah satu yang dianggap potensial adalah Provinsi Kalimantan Timur. Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit Indonesia, Diki Ahmar, masih ada banyak masalah dalam bisnis cangkang ini. Selain terkait sistem distribusi dari lokasi pabrik sawit, juga terkait kebijakan negara pengimpor seperti Jepang. Kalau saya mau sampaikan, sebenarnya Jepang lebih butuh cangkang. Dia butuh banyak. Tapi dia bikin susah aturan ke kita. Harus pakai sertifikasi, itu kan ngaco ya. Jepang mewajibkan eksportir harus punya sertifikasi itu. Kenapa pemerintah Indonesia tidak tolak? Kenapa pemerintah Indonesia tidak anjurkan mereka pakai ISPO misalkan? Atau pemerintah Indonesia punya kebijakan lain untuk ekspor misalkan? Kenapa begitu? Karena Jepang harus mengikuti Eropa. Kenapa Jepang mengikuti Eropa? Komoditi dia dijual ke Eropa. Kalau dia tidak ngikutin European Union, akhirnya produk dia bisa tidak tersalurkan ke sana. Pembangkit listrik buat industri, industrinya menghasilkan sesuatu yang bisa dijual di Eropa. Di Eropa gitu Pak ya, berarti memang... Bagaimana dia mau jual produknya di Eropa kalau dia tidak memenuhi ketentuan Eropa Union soal bahan bakunya harus dari mereka, harus RSPO. Oh, siap. Diki Ahmar mengutarakan potensi Kaltim dalam mengekspor cangkang. Menurutnya, pabrik kelapa sawit beroperasi di provinsi ini 80 perusahaan, memungkinkan memproduksi cangkang sekitar 60.000 ton per bulan. Namun menurut data Apcalsi, hingga saat ini yang tergarap hanya 31.310 ton per bulan. Jika Apcalsi menyebut potensi produksi cangkang Kaltim sebesar 600.000 ton per tahun, berbeda dengan data yang disajikan perwakilan Kementerian Perdagangan Marlop Nainggolan. Menurut pejabat Kemendak itu, Kaltim memiliki potensi produksi 1,7 juta ton per tahun. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. DPRD Kaltim menurunkan 55 anggotanya ke daerah pemilihan masing-masing. Kali ini bukan dalam hal reses atau menampung aspirasi rakyat, tapi melakukan sosialisasi peraturan daerah atau sosper. Di daerah pemilihan 6 meliputi Bontang, Kutai Timur, dan Kabupaten Berau, anggota legislatif yang turun diantaranya Sutomo Jabir, Siti Rizky Amelia, dan M. Udin. Ketiganya kebagian mensosialisasikan perda tentang pajak daerah. Anggota DPRD Sutomo Jabir melaksanakan sosper di ruang aula program teknik pertanian, Stiper Kutim. Sementara anggota DPRD Siti Rizky Amelia mensosialisasikan peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 tentang pajak daerah di Grand Pratama Hotel Berau.
Satu legislator lagi, M. Udin, mengakui antusiasme konstituennya saat dia melakukan sosper pajak daerah di kantor Kecamatan Sangatta Utara, Kutim. Terima kasih. Pertama, responnya masyarakat alhamdulillah baik, dan mereka mengaku senang ketika ada perda-perda yang baru yang disosialisasikan sampai ke masyarakat. Jadi ini bukan hanya sebenarnya tanggung jawab DPR Provinsi, tapi kita berharap melalui DPR Provinsi, Kabupaten Kota, dan pemerintah daerah mensosialisasikan kegiatan-kegiatan atau perda-perda yang sudah diturunkan dari provinsi kepada masyarakat. Nah, ini juga sebenarnya banyak pertanyaan dari masyarakat. Pak, kami disuruh membayar pajak, kami aktif membayar pajak, tapi apa yang dampak yang paling positif yang kami terima dari pembayaran pajak tersebut? Nah, ini pemahaman yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa setiap tahunnya harusnya kita menyampaikan bahwa dari membayar pajak inilah kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota. Itu mungkin sedikit Ada ragam persepsi masyarakat Kutai Timur mengenai kewajiban membayar pajak, mulai soal apa manfaatnya dari uang pajak hingga bagaimana dengan pajak kendaraan yang nomor plat polisi dari luar daerah. Menurut M. Udin, namun umumnya warga terpanggil untuk mematuhi aturan pajak. Atau masyarakat sendiri Bang yang lalai dalam artinya itu? Ya, pertama memang masyarakat sudah tahu, sebagian masyarakat tahu, dan memang tidak terlalu besar masyarakat tahu berkaitan dengan pajak. Apalagi berkaitan dengan pajak kendaraan yang di luar daripada Kalimantan Timur. Nah, ini juga yang jadi jadi PR kami dan pemerintah kabupaten kota maupun DPR-nya. Pertama memang untuk membayar pajak, untuk pajak di dalam Kaltim itu wajib membayar pajaknya di Kalimantan Timur. Tapi kan di Kaltim ini terlalu banyak dan banyaknya masuk kendaraan di luar daripada plat Kaltim. Nah, ini yang menjadi pemahaman mereka, yang membuat mereka malas membayar pajak dan sebagainya, itu berkaitan dengan itu. Dan mereka juga berharap pembayaran pajak di luar pajak kendaraan yang dikeluarkan oleh Kaltim, mereka ingin difasilitasi untuk membayar pajak di Kalimantan Timur. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.